أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Berkata baik berawal dari hati yang baik. Webinar persembahan Meaningful Ways, rasakan jalannya, temukan maknanya. Bersama Kang Novi Bakti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk itu kepada Kang Novi dipersilahkan. Baik, terima kasih Kang Reza. Ingin menyapa kembali Bapak Ibu yang sudah hadir di kesempatan kita pagi hari ini dengan sapaan terbaik untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kang Reza, Bapak Ibu, sahabatku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat insya Allah ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi pribadi-pribadi yang tertuntun oleh hidayah darinya. Sehingga mudah-mudahan sebagai satu di antara pertanda kita adalah menjadi pribadi yang terpilih dan tertuntun adalah kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa hadir dalam majelis-majelis kebaikan, dalam kajian-kajian kebaikan dimanapun, dan satu di antaranya adalah kajian majelis yang dipersembahkan oleh teman-teman dari Meaningful Ways. Tadi kalau membaca di kolom chat, ada yang bilang, Alhamdulillah sejak ada Meaningful Ways, bangunnya nggak pernah kesiangan, karena nggak pernah mau ketinggalan online Zoom. Mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada keberkahan kita. Punya komitmen untuk senantiasa ingin menumbuhkan diri, punya komitmen untuk senantiasa ingin bertumbuh bareng-bareng, punya komitmen untuk senantiasa sama-sama ingin belajar bareng. Atur nuhun barakallahu fikum yang sudah hadir, Bapak Ibu sahabatku semuanya, tidak bisa disebutkan satu persatu nama dan dari mana, tapi insya Allah pertemuan kita senantiasa pertemuan yang dihadiri oleh sahabat-sahabat dari berbagai macam daerah. Mudah-mudahan sekali lagi Allah kasih keberkahan untuk kita, Allah memilih kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin membaik akhlaknya, kebiasaannya, perangainya, hatinya, pikirannya. Insya Allah mudah-mudahan semakin hadir di acaranya Meaningful Ways dengan berbagai macam tema yang dihadirkan. Mudah-mudahan ini perlahan menjadi langkah solusi untuk kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan pagi hari ini mengawali di bulan November bersama saya, insya Allah kita akan bicara tentang satu pemaknaan dalam kehidupan kita. Yang perlu kita maknai dalam peran-peran kehidupan kita adalah bagaimana kita berkomunikasi. Nah makanya oleh karena itu selama 1 bulan, mudah-mudahan nanti saya nggak tahu ketemunya berapa kali Bapak Ibu ya. Dalam 1 bulan ini, dalam bulan November ini ketemu saya nanti insya Allah. Judul tema besarnya adalah Meaningful Communication. Sebuah langkah, sebuah upaya, sebuah kesadaran yang perlu kita bangun betapa ternyata berkomunikasi itu sangat penting banget. Setuju ya Bapak Ibu ya? Berkomunikasi itu penting, apa penting banget kira-kira menurut Bapak Ibu dan sahabatku semuanya? Penting banget atau penting aja? Oke, pentingnya pakai banget. Nah baik, kalau begitu sebelum kita melanjutkan lagi aktivitas kita hari ini, tolong dikasih informasi di kolom chat. Apa sih aktivitasnya Bapak Ibu hari ini? Dan bagaimana komunikasi menjadi penting terhadap peran, pekerjaan, aktivitas Bapak Ibu saat ini? Ya, sekali lagi, tolong tuliskan di kolom chat. Saya perlu tahu, saya pengen lebih mengenal secara dekat lagi kepada Bapak Ibu, sahabatku semuanya. Apa aktivitas Bapak Ibu hari ini? Dan apa pentingnya komunikasi terhadap peran Bapak Ibu saat ini? Misalkan, hari ini saya seorang dosen, ya tentu penting dong memiliki kemampuan komunikasi karena pasti berinteraksi dengan mahasiswa, pasti perlu menjelaskan sesuatu kepada mahasiswa dan seterusnya.
Wah, agen properti. Oh, berarti penting ya untuk berkomunikasi dengan calon klien kita, dengan stakeholder kita. Guru, ibu rumah tangga, penting berkomunikasi, sangat penting. Karena di rumah juga kita pasti akan berkomunikasi. Menjadi seorang guru, Ibu Cici Nur Khairiyah dari Tasikmalaya. Ya, apalagi menjadi seorang guru, mesti akan selalu banyak berbicara untuk mengajarkan, untuk mendidik anak muridnya. Aktivitas menjadi suami, ya juga sama ya. Pasti akan berkomunikasi. Perawat, apakah berkomunikasi? Pasti berkomunikasi. Karena perawat pasti akan berkomunikasi dengan pasiennya, juga dengan keluarga pasien. Perlu mengedukasi. Jadilah perawat yang senantiasa memberikan energi positif dengan edukasi, mengingatkan, mengarahkan, baik itu kepada pasien yang menjadi objek utamanya, juga terkadang kita sebagai perawat juga perlu mengedukasi keluarganya tuh yang lagi nungguin para pasien. Ya, kemudian guru, wah ternyata Masya Allah banyak ya yang berprofesi menjadi guru dan profesi mulia menjadi seorang ibu rumah tangga. Baik, apalagi ya kita baca dulu apakah ada yang berbedakah? Menjadi mahasiswa, wah mahasiswa, Masya Allah ternyata masih ada yang mahasiswa ya. Menjadi mahasiswa juga tentu saja penting. Baik, Bapak Ibu sahabatku semuanya, terima kasih yang sudah menuliskan komentarnya di kolom chat. Menjadi peran apapun, maka kita sangat yakin sekali bahwa kemampuan berkomunikasi itu pentingnya pakai banget. Itulah sebabnya kenapa pagi hari ini kita coba akan ngingetin lagi. Ini bukan hal yang baru, saya meyakini Bapak Ibu, ini bukan hal yang baru. Barangkali Bapak Ibu juga sudah pernah membaca, mendengarkan, mendapatkan materi serupa di tempat yang lain. Pagi hari ini kita coba diingatkan kembali, di-refresh lagi. Mengingatkan saya kepada diri saya, juga mudah-mudahan ada kebermanfaatan yang Allah selipkan, sehingga ini akan menjadi bermanfaat bagi kita semuanya. Meaningful communication. Seni berbicara, berinteraksi dengan siapapun, dengan kawan bicara kita dengan penuh makna dan tentu saja mudah-mudahan semakin bisa bernilai. Oh, ternyata berkomunikasi juga butuh pemaknaan Bapak Ibu. Karena kalau tidak membawa pemaknaan yang tepat saat kita berkomunikasi, maka komunikasi kita menjadi komunikasi yang hambar. Jadi komunikasi yang nggak ada nilainya, menjadi komunikasi yang kurang pemaknaannya. Ada satu ungkapan yang ini seringkali saya kutip pernyataannya adalah bahwa berkomunikasi, berinteraksi, berbicara adalah satu di antara keahlian paling penting dalam hidup. Ini adalah ungkapan yang disampaikan oleh Stephen Covey, seorang tokoh pengembangan diri, ketika beliau menyampaikan bahwa berkomunikasi, berbicara adalah salah satu ya, bukan satu-satunya nih, karena banyak banget keahlian yang perlu kita kuasai dalam kehidupan kita ini, dan berbicara, berkomunikasi itu adalah salah satu keahlian penting dalam hidup kita. Kenapa demikian? Itu tadi, karena kita tidak pernah tidak berkomunikasi dengan siapapun, baik itu dalam mengarahkan, mendidik, mengingatkan, menyampaikan kebaikan, bahkan yang buruk pun perlu disampaikan dengan cara yang tepat, dengan dalam waktu yang tepat, dalam konten dan konteks yang tepat. Itulah berkomunikasi. Nah, tentu saja berbicara komunikasi ini spektrumnya luas ya Bapak Ibu ya. Bicara itu satu di antara turunan dari komunikasi. Bagaimana kemudian gestur tubuh kita juga berkomunikasi. Kang Reza kalau lagi nge-MC itu kan sambil smiling voice gitu ya, sambil tersenyum, dan itu membawa suasana kepada kita. Itu bagian daripada komunikasi. Bagaimana kita berpakaian itu juga adalah bagian daripada cara kita berkomunikasi. Sehingga kemudian saat kita berkomunikasi dengan gestur kita, dengan mimik wajah kita, dengan pakaian kita, itu akan memberikan nilai tersendiri di mata kawan bicara kita, di mata orang lain terhadap diri kita. Dan akan lebih spesifik lagi, Bapak Ibu, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lebih fokus kepada bicara yang akan kita coba tata terlebih dahulu. Dan yang menarik adalah bicara ini bisa membuat orang menjadi tersepona, terpesona. Bicara itu bisa membuat orang lain menjadi tercerahkan. Bicara itu bisa membuat orang lain menjadi tersentuh hatinya. Berbicara itu bisa membuat orang lain menjadi termotivasi dengan berbicara. Bicara itu bisa membuat orang lain menjadi tersadarkan. Sebagaimana bicara juga kalau tidak kita kelola dengan baik, itu bisa membuat sakit hati orang lain. Bicara itu bisa membuat orang lain jadi marah, Bapak Ibu. Berbicara kalau kita tidak kelola dengan baik, alih-alih mengalirkan kebaikan, maka sebaliknya, bicara akan membuat orang lain jadi nggak suka sama kita.
Dan pada akhirnya kita semakin sadar bahwa bicara itu adalah cerminan dari kualitas diri kita. Bagaimana kita berkomunikasi dengan bicara kita, ini menjadi bagian daripada cerminan diri kita di mata orang lain. Ada orang yang mudah banget berbohong, maka ya begitulah kualitas dirinya di mata orang lain. Ada orang yang mudah banget bikin janji, tapi tidak pernah janjinya ditepati, maka begitulah citra dirinya akan terpersepsi di mata orang lain. Ada orang yang gampang banget marah-marah, keluar kata-kata kotor, kata-kata tak bijaksana, kata-kata yang tidak semestinya dia keluarkan, maka begitulah nilai dirinya di mata orang lain. Nah, betapa sangat penting banget kita untuk bisa apa namanya, betul-betul menjaga kualitas diri kita, karena sekali lagi kemampuan kita berbicara dalam upaya kita berkomunikasi dengan orang lain itu adalah cerminan diri kita yang sesungguhnya. Nilai diri kita akan dinilai dari bagaimana kita berkomunikasi dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, juga bagaimana kita akan berbicara dengan orang lain. Nah, ini makanya penting banget Bapak Ibu. Bahkan dalam dalam statement yang lain yang sering saya kutip, ini adalah statement dari Sayyid Qutb ketika beliau mengatakan bahwa satu peluru itu hanya bisa menembus satu kepala saja. Satu peluru itu hanya bisa menembus satu kepala, tapi satu kata bisa menembus jutaan kepala. Satu kata, ucapan yang kita lontarkan itu bisa menembus jutaan kepala yang mendengarkan kita. Contoh sederhana pagi hari ini. Pagi hari ini yang sedang ngumpul, yang sedang Allah kumpulkan dalam majelis Zoom kita pagi hari ini, ada 570 orang sedang mendengarkan orang yang sama. Maka mudah-mudahan Allah titipkan kebaikan sehingga dalam setiap kata yang saya ucapkan itu bisa menembus 572 orang yang hadir. Kalau Allah kasih kemudahan kepada kita, mudah-mudahan Allah kasih petunjuk, Allah kasih bimbingan kepada kita. Ini menandakan bahwa kata itu bisa merubah banyak orang, Bapak Ibu. Hati-hati dengan kata. Kalau konteksnya di rumah, maka kata, kalimat, bicara itu bisa merubah pasangan kita. Bicara itu bisa mengubah anak-anak kita. Dalam konteks bertetangga, bermasyarakat, maka ucapan kita ini bisa merubah suasana hati tetangga kita. Bisa membuat mereka menjadi tenang, pun sebaliknya bisa membuat tetangga kita jadi nggak suka sama kita dengan bicara kita, dengan bagaimana kita berinteraksi dengan mereka, dengan bagaimana cara kita berkomunikasi bersama mereka. Nah, ini Said Kutub ini suka banget, ini quote yang saya dapetin pertama kali belajar komunikasi. Udah berapa? 10 tahun yang lalu lah ya, mungkin kurang lebih. Satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, tapi satu kata bisa menembus jutaan kepala. Maka ayo berupayalah menjadi seseorang yang mana saat kita berkomunikasi dengan orang-orang sekitar kita, itu bisa membuat mereka menjadi berubah ke arah lebih baik lagi. Maka berbahagia banget tuh kalau tadi di kolom chat ada yang menuliskan aktivitasnya menjadi seorang guru, menjadi seorang penyuluh, menjadi seorang dosen. Apalagi kalau hari ini beraktivitas menjadi seorang ustadz misalkan, yang mengajarkan kebaikan-kebaikan, maka melalui bicara kita itu bisa melipat gandakan nilai-nilai kebaikan dan pahalanya jariah untuk kita. Dan ini kalau pakai bahasanya orang orang sana gitu ya, bahwa berbicara itu adalah bagaimana kemudian dengan berbicara, dengan berkomunikasi, dengan berinteraksi, itu kita pada akhirnya bisa, selain bisa mengekspresikan apa yang ada dalam pikiran perasaan kita, pun demikian juga sama sebaliknya, kita bisa menangkap pikiran dan perasaan orang lain yang sedang berkomunikasi dengan kita, asalkan dilandasi dengan kejujuran. Karena ada kalanya tuh komunikasinya tidak berlandaskan kejujuran, maka pondasi yang paling awal dalam berkomunikasi itu adalah jujur apa adanya. Begitu ya, jujur apa adanya, karena kalau dimanipulasi, terjadi manipulatif saat berkomunikasi, maka akan menjadi bias informasinya dan seperti fake gitu ya. Kalau anak hari ini bilangnya fake, bohong, nggak integritas. Dalam hati sama yang dimunculkan itu beda. Integritas biasanya misalkan kalau urusan di tempat kerja, yang penting Bapak senang, ya asal Bapak senang ABS. Yang penting pimpinan bahagia, maka menjilat dengan ucapannya. Oh itu enggak banget ya. Kalau hari ini ada istilah menarik nih, Kang Riza, di bahasanya anak-anak Gen Z, sugar coating. Dibungkus dengan, ya sugar coating itu balutan gula yang manis kan gitu ya. Nah maka berbicara juga sama tuh.
Ada kalanya orang berbicara karena pengen dia pengen pengen apa namanya? Pengen dapetin kebermanfaatannya saja. Dia berbicara bagus karena memang niatnya itu sedang menjilat pimpinannya, atasannya. Itu enggak banget ya. Maka fondasi yang paling utama dalam berkomunikasi itu adalah jujur. Karena dengan jujur saat kita berkomunikasi, berinteraksi, berbicara, saat kita jujur, maka dengan bicara itu akan banyak kebaikan dapat tersampaikan. Masya Allah, hari ini saya duduk di kamar saya di satu daerah, Cipanas, Kabupaten Cianjur, kan yang mendengarkannya dari Bukit Tinggi, dari Medan mungkin, dari Pekanbaru, dari mana lagi tadi? Dari Jember. Berbagai macam daerah hadir. 595 orang, Bapak Ibu. Maka mengupayakan banget dan berdoa banget sama Allah Subhanahu wa taala agar saya mencoba memilih dan memilah setiap ucapan saya dalam dalam konteks mengisi Zoom di agenda Meaningful Ways pagi hari ini, karena meyakini banget bahwa dengan bicara yang kita kelola, dengan komunikasi yang kita kelola, itu akan banyak kebaikan yang dapat tersampaikan, Bapak Ibu. Ada kasih sayang yang bisa tersambungkan. Ada kasih sayang yang bisa tersambungkan. Dan dengan bicara kita upayakan, Bapak Ibu, bicara yang baik, yang jujur, apa adanya, berlandaskan hati, maka insya Allah peluang perubahan menjadi terhampar. Tentu saja peluang perubahan ke arah yang jauh lebih lebih baik lagi, akan lebih terhampar lagi. Nah, inilah pentingnya betapa kita mengupayakan bukan hanya kejujuran, ini adalah bagian daripada kualitas kita saat berkomunikasi berinteraksi, sehingga konten yang kita sampaikan, diksi yang kita pilih saat kita berbicara, itu kemudian bisa membawa peluang perubahan. Karena kalau kita tidak memilih di jalur yang ini, jalur yang benar, jalur yang baik saat kita berbicara, berkomunikasi, maka bisa jadi kita akan terperosok kepada kondisi yang sebaliknya, Bapak Ibu. Karena betapa hari ini bisa jadi ada seseorang yang dia terjerumuskan oleh bicaranya, begitu. Maka selain tadi kejujuran, bicara yang datang dari hati berdasarkan kebaikan ini menjadi pondasi yang selanjutnya, Bapak Ibu ya. Kalau boleh saya bilang, ini adalah kunci sukses saat kita berkomunikasi, berinteraksi, dan berbicara, datang dari hati. Dan hati ini kan nggak bisa bohong. Hati ini nggak bisa dimanipulasi sebetulnya. Karena biasanya apa yang dimunculkan, apa yang diperlihatkan, baik itu dalam gestur, mimik, itu adalah cerminan daripada isi di dalam hatinya. Nah, oleh karena itu, meaningful communication menjadi bagian serial di bulan November ini di Meaningful Ways ya. Adalah bagaimana kita mengupayakan agar bicara kita itu mengutamakan rasa. Datangnya dari hati yang paling dalam, penuh tanggung jawab. Nah, bicara ini butuh butuh tanggung jawab ya Bapak Ibu. Karena setiap bicara kita bukan hanya bertanggung jawab kepada orang yang mendengarkan saat kita berbicara. Sebagaimana pagi hari ini, saya bertanggung jawab atas setiap ucapan saya kepada Bapak Ibu yang hadir nih. Jadi kalau saya menyesatkan, kalau kalimat-kalimat yang saya pilih, saya lontarkan menyesatkan, maka akan tersesatkanlah 600 orang pagi hari ini, Masya Allah. Tuh ya. Maka saya perlu bertanggung jawab atas apa-apa yang saya ucapkan di hadapan 600 orang Bapak Ibu di kesempatan pagi hari ini. Maka bicara itu butuh tanggung jawab. Dan tanggung jawab yang menarik bukan hanya antara saya kepada Bapak Ibu semuanya. Bukan hanya antara kita dengan kawan bicara kita. Tapi ternyata setiap kalimat yang kita lontarkan, tanggung jawab kita itu ada di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan ketemu tuh. Maksudnya gimana? Bahwa setiap kalimat kita ini akan kita pertanggungjawabkan bukan hanya di depan kawan bicara kita. Kalau dalam konteks saya pagi hari ini, bukan hanya dipertanggungjawabkan di depan Bapak Ibu 620 orang. Ini yang saya omongin benar apa enggak? Yang saya bicarakan ini hoax atau bukan? Faktanya ada atau tidak? Ya, berdasarkan dudukan ilmu yang benar atau tidak? Saya bertanggung jawab. Maka dipastikan bahwa yang disampaikan dudukannya benar, ada dalilnya, ada dudukan informasinya, dan seterusnya. Dan di saat yang sama juga saya pasti akan mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula ketika kita berkomunikasi, berinteraksi, berbicara dengan orang lain. Maka setiap kalimat kita ini akan ada takaran timbangannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu.
Maka pilihannya dengan bicara kita ini akan membuat orang lain menjadi semakin baik atau membuat orang lain menjadi berubah bukan hanya ke arah kebaikan, tapi bisa jadi akan menimbulkan keburukan di mata orang lain. Ya. Padahal kalau kita boleh memilih, maka mari kita upayakan setiap bicara kita. Dalam upaya kita berkomunikasi, bicara kita kepada atasan kita. Atasan berbicara kepada stafnya. Dosen berbicara dengan mahasiswanya. Begitu pula mahasiswa, karena hari ini, pagi hari ini ada mahasiswa, bagaimana mahasiswa berbicara dengan dosennya. Murid dengan gurunya, guru dengan muridnya, kita dengan tetangga kita. Begitu spektrum dalam kehidupan kita. Maka yang kita pilih itu adalah bicara yang bermakna, karena tadi datangnya dari hati, jujur, bertanggung jawab, dan kita arahkan kepada kebaikan. Dan menariknya adalah Rasulullah SAW 14 abad yang lalu, Bapak Ibu. 14 abad yang lalu Rasulullah SAW udah ngingetin banget sama kita. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah, para malaikat, serta semua makhluk di langit dan di bumi, sampai ikan di lautan, semut di dalam lubangnya, benar-benar bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Sehingga betapa mulianya para guru, para ustadz, para dosen, yang setiap katanya didengarkan banyak orang silih berganti setiap tahun. Guru mungkin entah berapa, mungkin ribu ya, kalau kita sudah mengajar puluhan tahun bisa jadi sudah ratusan atau bahkan juga mungkin ribuan siswa yang sudah kita ajar. Dosen pun demikian. Para ustadz hari ini yang dengan kerendahan hatinya mendengarkan majelis kita di pagi hari ini sudah berganti-ganti majelis, berpindah-pindah majelis, mungkin sudah ribuan juga orang-orang yang mendengarkan kebaikan yang keluar dari lisannya. Dan kata Rasulullah SAW, Allah, para malaikat akan bersolawat. Allah dan para malaikat serta makhluk yang ada di bumi itu akan bersolawat kepada kita, kepada siapapun yang mengajarkan kebaikan. Pilihannya ada di kita, Bapak Ibu. Dan sebagaimana kita juga boleh memilih. Karena tadi sebagaimana saya sampaikan, setiap kalimat kita ini akan dipertanggungjawabkan bukan hanya di depan kawan bicara kita, bukan hanya di depan audiens kita, bukan hanya di depan mahasiswa kita, di depan siswa kita. Pertanggungjawaban kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah Allah mengingatkan kepada kita. Dalilnya adalah surah Al-Qaf ayat 18, nanti dibuka lagi ya di rumahnya masing-masing atau sambil buka juga nggak apa-apa. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, tiada suatu ucapan pun yang diucapkan oleh kita melainkan ada di dekat kita malaikat pengawas yang selalu hadir. Dan tentu saja mereka hadir menjadi pengawas kepada kita. Pengawasan malaikat tentu akan berbeda dengan pengawasan teknologi hari ini. Misalkan CCTV. CCTV mengawasi, tapi CCTV bisa dimanipulasi, bisa ditutupi, sehingga kemudian proses perekamannya terganggu. Sangat mungkin. Kameranya ditutupi oleh sesuatu hal, mungkin dia tidak akan bisa merekam dengan baik dan benar dan lancar begitu, karena tertutupi medianya. Tapi ketika Allah sudah mengutus malaikat yang hadir di tengah-tengah kita, mencatatkan apa-apa yang kita lakukan dan mencatatkan apa-apa yang kita ucapkan. Maka betapa sampai di sini Bapak Ibu sahabatku semuanya, ini menjadi sebuah perenungan kepada kita betapa apa-apa yang kita ucapkan itu mesti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ditakar. Maka hati-hati kalau kita berbicara hal-hal yang belum jelas kebenarannya. Kalau kata orang Sunda, baru ecek dan cenah. Baru katanya, baru kabar burung, tapi udah dengan begitu bersemangat kita sebarluaskan kepada banyak orang. Apalagi baru sifatnya selentingan yang belum ada faktanya. Tapi kita ikut membesarkan keburukan seseorang. Wah, ini adalah hal-hal yang tentu saja tidak selayaknya kita pilih. Tapi hari ini kita mudah terjebak untuk kemudian ikut terlibat untuk membicarakan, membesarkan, mempropagandakan keburukan-keburukan orang lain, aib-aib orang lain. Betapa hari ini menjadi sebuah aktivitas yang tidak kita sadari. Padahal keburukannya itu sangat luar biasa sekali, Bapak Ibu. Dan pada akhirnya kalau kita ingat kembali kepada ayat yang ini, kita menjadi sangat hati-hati bahwa setiap yang diucapkan itu akan ditakar benar apa enggak nih. Jangan-jangan fitnah, jangan-jangan gibah, jangan-jangan adu domba, Bapak Ibu.
Jangan-jangan hoax. Kalau belum yakin fakta, datanya berarti masih hoax tuh. Apalagi pas disampaikan, ternyata ketika dicek, oh iya benar, tidak sama. Ini juga berbahaya. Nah, maka benar banget kata Rasulullah SAW, mendingan diam daripada bicara kita. Tidak ada unsur kebaikan di dalamnya, mendingan diam. Ketimbang itu akan membuat suasana semakin keruh misalkan. Ketimbang itu akan membuat suasana menjadi semakin gaduh misalkan. Yang lebih baik diam Bapak Ibu. Makanya sekali lagi ini menjadi cambuk kepada kita betapa setiap ucapan yang kita lontarkan akan selalu dicatatkan oleh malaikat. Dan malaikat tidak bisa dimanipulasi. Malaikat tidak ada jedanya tuh. Tidak akan pernah rusak sebagaimana alat perekam hari ini yang kita kenal CCTV misalkan. Bisa jadi perangkatnya rusak, bisa jadi memorinya habis, bisa jadi kabelnya putus, bisa jadi terganggu proses perekamannya. Tapi kalau malaikat yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakin banget nggak pernah akan bisa rusak dan pasti akan sangat detail. Apa yang diomonginnya, apa yang disampaikannya, jam berapa, menit berapa, detik berapa, apa kontennya, apa muatannya, pasti akan tercatatkan sangat rapih. Maka kemungkinannya adalah yang buruk pasti akan tercatatkan kebaikannya. Maaf, yang baik pasti akan tercatatkan kebaikannya. Yang buruk juga pasti akan tercatatkan keburukannya. Dan disinilah kemudian kita mesti sangat hati-hati. Ya, mesti sangat hati-hati. Apalagi ucapannya para orang tua nih. Kita nih, para orang tua yang hari ini sudah diamanahkan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan ucapan kita bisa jadi adalah representasi dari doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sangat hati-hati lagi. Karena kita akan bertanggung jawab atas apa-apa yang kita sampaikan. Begitu ya. Ya, lebih baik diam ketimbang bicaranya nggak karu-karuan. Nah, akan tetapi tentu kita mengupayakan perlu berbicara, perlu mengungkapkan, perlu menyampaikan, tapi dilandaskan atas dasar kebaikan. Begitu ya, karena sekali lagi kita tidak berkomunikasi, kita pasti akan berbicara, begitu ya. Kita pasti akan berbicara. Nah, oleh karena itu, maka Bapak Ibu, sahabatku semuanya, yuk mari kita mengingatkan diri kita. Saya mengingatkan diri saya dan kita juga mengingatkan dan saya mengingatkan juga untuk kita semuanya bahwa apa ya beginilah mekanismenya. Kita seringkali luput gitu. Kita seringkali luput untuk kemudian apa namanya? Untuk ingat terhadap hal ini nih. Sehingga kita bicara asal bicara gitu kan ya. Ya, maklum lah misalkan. Nah, bentar lagi nih jam 7, jam 8 suka ada tuh mamang-mamang yang dorong sayur. Tuh kan, dia berhenti depan rumah, datang satu ibu, datang ibu kedua, datang ibu ketiga. Ya, udah rame tuh. Ramenya bukan hanya tawar-menawar cari barang sayuran. Nah, terkadang juga ada aja tuh ya, tim kompornya ada aja tuh biasanya. Satu dua orang yang mulai keluarin tema. Temanya apa? Temanya misalkan ngomongin seseorang, ngomongin tetangganya yang di pojokan sana, yang sedang inilah, sedang itulah, kemana lah, mulai masuk tuh memang pada akhirnya jadi ngomongin orang lain. Karena sekali lagi, tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan oleh kita, melainkan ada di dekat kita malaikat pengawas yang selalu hadir. Dan ini dikuatin lagi nih sama Rasulullah SAW, Bapak Ibu. Ini saya lagi nguatin lagi betapa kita butuh meaningful communication. Rasulullah SAW, hadis riwayat Muslim, sesungguhnya ada seorang hamba yang berbicara dengan satu perkataan yang tidak dipikirkan terlebih dahulu bahayanya, sehingga membuat dirinya dilemparkan ke dalam neraka dengan jarak yang lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Nah, jadi ternyata ada di antara manusia yang dia dilemparkan ke dalam neraka itu bersebab dari dia tidak menyaring apa-apa yang dia ucapkan kepada orang lain. Ucapannya tidak pernah difikirkan baik buruknya, bahaya tidak bahayanya. Itulah yang menjadi sebab seseorang itu dijerumuskan, dilemparkan bahkan ke dalam neraka. Ternyata karena lisan yang tak terjaga, Bapak Ibu. Nah, ini juga menjadi warning kepada kita nih. Dan mudah-mudahan kita semakin aware terhadap
bagaimana kita berkomunikasi, ya, karena ternyata ya resikonya gede banget nih Bapak Ibu. Kita mesti akan bertanggung jawab. Dan kita sangat nggak ingin banget kita dilemparkan ke dalam neraka gara-gara kita nggak menyaring bicara kita. Tidak memilih, karena bicara ini termasuk hal yang ada dalam kendali diri kita. Kita boleh memilih. Dan ada dalam kendali dan kontrol kita bicara kita ini. Kita boleh memilih, begitu ya. Ada dalam kendali dan kontrol diri kita. Nah, ini benar-benar semakin menjadi penguat kepada kita. Nah, oleh karena itu, kita sudah diajarin banget nih Bapak Ibu, agar tidak terjebak pada kondisi yang barusan, terlempar ke dalam neraka gara-gara lisan, dan betapa kita menjadi semakin yakin pagi hari ini ada malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nyatatin apa-apa, termasuk apa-apa yang kita ucapkan, begitu ya. Maka kita butuh diingatkan kembali saat berbicara, berkomunikasi, berinteraksi, ada etikanya. Nah, sekarang kita bicara tentang etika berbicara, etika berkomunikasi. Yang pertama adalah apa? Kalau bicara itu yang benar, truth, qaulan sadida, ya, berkata yang benar. Yang diucapkan itu adalah kebenaran-kebenaran. Yang diucapkan itu adalah ada faktanya, ada realitanya. Yang disampaikan itu adalah akan menuntun orang lain agar kembali ke jalan yang benar, gitu. Dan ini dan ini bukan hanya tugasnya para guru, para dosen, para ustadz. Nah, kita pun kan perlu berbicara benar kepada anak-anak kita. Jangan menyesatkan. Terkadang kita jadi nggak sadar gitu kan ya. Oh, apa namanya? Awalnya pengen membuat anak tenang karena dia lagi tantrum, lagi nangis. Tapi kadang sebagian orang itu ada yang tak tersaring lisannya sehingga kemudian menyampaikan hal-hal kalimat-kalimat yang tidak benar tuh. Misalkan awas tuh, kalau nangis nanti ada wewe gombel. Nah itu kan nggak benar yang kayak gitu tuh. Kayak simpel tapi kan nggak benar. Awas, kalau nangis terus nanti ada butuh hijau. Itu kan kalimat-kalimat yang nggak benar yang seperti itu. Dan bisa jadi kalimat-kalimat yang tidak benar kalau disampaikan oleh figur otoritas. Figur otoritas gini, Bapak Ibu. Ada dalam kehidupan kita ini disebut dengan figur otoritas. Figur otoritas itu adalah seseorang yang kita dengarkan, yang kita manut sama dia. Seseorang yang kita anggap keberadaannya itu sangat berpengaruh kepada kita, itu adalah figur otoritas. Misalkan Bapak Ibu punya ustadz, ya, punya pembimbing, ya, ustadz misalkan di tempatnya masing-masing. Dan kita mendengarkan banget apa yang disampaikan oleh Pak Kiai atau ustadz tersebut. Karena kita menghormati, karena kita menghargai keilmuannya, pengalamannya, kebijaksanaannya. Maka apapun yang disampaikan oleh beliau, itu bisa memengaruhi kita sebagai muridnya, sebagai santrinya. Nah, berarti seseorang itu, ustadz atau kiai itu menjadi figur otoritas tuh, yang secara tidak langsung kita dengar, kita iakan. Nah, maka sosok figur otoritas di keluarga bisa jadi orang tua bagi anak-anak. Anak akan memandang kita sebagai ayahnya, kita sebagai orang tuanya, maka kita akan didengarkan, diikuti, dipatuhi. Begitu, maka hati-hati. Maka kita adalah figur otoritas. Dan menjadi seorang figur otoritas, perlu hati-hati banget mengupayakan bicara kita itu benar semua. Karena kalau kalau bicara kita sebagai figur otoritas, bicaranya nggak benar, itu akan dianggap benar gitu. Itulah yang disebut dengan menyesatkan gitu, Bapak Ibu. Paham ya konsepnya ya? Figur otoritas itu adalah seseorang yang dianggap eh, bisa memengaruhi kita. Begitu. Kita menghargai betul beliau. Kita mendengarkan betul beliau. Kita sangat sangat manut benar sama beliau. Nah, sosoknya bisa jadi orang tua kita, sosoknya bisa jadi sesepuh-sesepuh di antara keluarga kita. Itu adalah figur otoritas. Mahasiswa, figur otoritasnya bisa jadi dosen. Dosen bisa jadi bagian daripada figur otoritas. Karena akan menentukan bagaimana perkuliahan, ujian, dan seterusnya. Maka apa yang disampaikan dosen akan didengar gitu. Nah, disinilah pentingnya kita menjadi figur otoritas, itu perlu berbicara benar. Karena kalau nggak benar, akan dianggap benar gitu. Figur otoritas berbicara yang salah dianggapnya benar gitu, akan ditelan mentah-mentah gitu Bapak Ibu. Dan ini menjadi sebuah sebuah batasan kepada kita betapa kita perlu berkata benar karena ini adalah etika berbicara. Kalau masih hoax jangan dulu disampaikan. Bicara yang baik, kindness gitu ya. Berkata benar berarti
Di sini berbicara tentang faktanya, realitasnya, benar. Kalau bicara dalam konteks agama kan berarti jelas dudukan dalilnya, dalil sunnahnya, dalil Qur'annya jelas tuh, benar berarti yang disampaikannya. Bukan diada-adakan. Ya, kalau diada-adakan bisa jadi memang menyesatkan, apalagi dalam konteks beribadah, mengajak beribadah tuntunan tertentu kalau tanpa dilandasi oleh dalil yang jelas, maka bisa jadi akan menyesatkan pada akhirnya perilakunya. Begitu ya. Berkata yang baik, ya berkata yang baik. Ucapan kita yang baik-baik Bapak Ibu. Ya, kindness di situ. Dan kita perlu berbicara tepat sasaran nih. Tepat sasaran itu adalah dengan siapa kita berbicara, dengan berkomunikasi, maka sesuaikan. Bicara dengan anak-anak, balita, anak-anak level SD, ya tentu akan sangat berbeda ketika Anda seorang dosen berbicara dengan mahasiswanya di kampus. Pasti akan berbeda. Dan nggak mungkin akan tepat berbicara gaya mahasiswa dibawa ke rumah yang kita di rumah masih punya anak kecil. Pasti akan sangat berbeda. Pasti akan sangat tidak tepat. Dan begitu pula sebaliknya, bahasa kita di rumah dengan anak kita, misalkan Anda hari ini seorang dosen, berbicara dengan anak, karena kita masih punya anak balita mungkin di rumah, kita berbicara pada gaya bicaranya anak balita, dan gaya bicara itu dibawa ke kampus juga nggak akan tepat. Maka selalu butuh efektif berbicara kita. Tepat sasaran, sesuai kebutuhan. Ya, sesuai kebutuhan. Dengan siapa kita berbicara, dengan siapa kita berkomunikasi, dengan siapa kita berinteraksi, itu pasti akan berbeda, begitu ya. MC juga pasti akan menyesuaikan audiensnya tuh. Yang nge-MC di pernikahan pasti akan berbeda. Bagaimana nge-MC di majelis taklim misalkan. Saya juga mengisi materi di depan misalkan mahasiswa itu sangat akan berbeda. Ngisi menyampaikan materi di depan orang tua misalkan. Karena bicara kita butuh tepat sasaran, itu namanya efektif. Mengutamakan hati. Nah, ini yang penting banget. Ya, datang dari hati. Nanti kita akan masuk ke dalam sesi bagaimana mengutamakan hati kita saat berbicara. Dan mudah difahami. Ternyata bicara itu butuh simple. Diksi yang kita pilih itu butuh butuh simple Bapak Ibu. Simple. Semakin simple komunikasi itu semakin hebat. Seseorang yang bicaranya jelimet ke sana kemari, kan sering mungkin pernah bahkan ya kita ketemu dengan seseorang yang bicaranya itu jelimet gitu. Nah, maka pastikan guru bicaranya yang simpel. Dosen bicara yang simpel. Sebagaimana saya mengupayakan bicara saya simpel begitu ya. Mudah-mudahan bisa diterima oleh Bapak Ibu yang hadir kesempatan pagi hari ini. Ini adalah etika bicara kita. Benar, baik, tepat sasaran, pakai hati, mengutamakan hati, dan mudah difahami. Ini etika kita berkomunikasi. Ini etika kita berbicara dalam peran kehidupan apapun tanpa terkecuali. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pengingat bagi kita bahwa kita punya etika berbicara. Nah, baik, itu adalah etikanya Bapak Ibu. Masih hadir ya sampai pagi hari ini ya. Ngecek dulu lah di kolom chat ya sebelum kita lanjutkan. Ngecek dulu barangkali ada hal-hal yang perlu ditanggapi. Baik, sebentar saya cek lagi. Nah, oh ini menarik nih, ada dari Ibu atau Bapak Miftahul Jannah dari Kalimantan Selatan. Kalau fakta dan realitanya betul, bagaimana berbicara tanpa menggunakan emosi? Nah, oh ini nanti kita panjang, mudah-mudahan sampai ke bahasan yang itu ya. Eh, Fakta, realitas perlu disampaikan, perlu dong. Kata-kata Rasulullah juga sampaikan walaupun pahit, gitu kan ya. Kebenaran itu perlu disampaikan walaupun pahit. Pasti akan ada insight dari fakta, realitas, kebenaran yang kita ungkit, yang kita sampaikan. Itu yang pertama. Perlu disampaikan. Karena kalau disimpan, ditutup-tutupi, kebaikannya tidak terlihat, kebenarannya tidak terungkap, yang terjadi pada akhirnya adalah keburukan-keburukan. Maka kita butuh menyampaikan itu yang pertama. Yang keduanya memang ada caranya betul. Memang ada caranya. Mudah-mudahan nanti ketemu di sesi yang ini ya. Pagi hari ini belum dulu sampai ke situ. Ada spillnya Bu Miftahul Jannah dan Bapak Ibu sahabatku semuanya adalah asertif. Asertif itu adalah bicara apa adanya tanpa menyakiti orang lain. Itu adalah asertif. Kalau nyimpen itu namanya pasif. Ah, takut salah. Ah, takut kesinggung. Bukankah seringkali kita kayak gitu ya? Takut misalkan takut dianya sakit hati, takut salah diterimanya. Nah, gara-gara disimpan, maka keburukannya makin menjadi-jadi. Oh, itu juga bagus. Itu juga nggak oke. Nah, maka butuh kemampuan yang namanya asertif. Asertif itu adalah bicara apa adanya tanpa menyakiti orang lain. Nah, mudah-mudahan nanti sampai ke titik yang ini ya.
Karena ini kan serial, Bapak Ibu sahabatku semuanya, materinya kita akan coba perlahan, saya susunkan nanti materinya, mudah-mudahan sampai ke titik yang ini nih. Bagaimana berbicara kepada orang lain, itu bisa apa adanya, tapi tanpa kitanya jadi nggak emosi, orang lain yang dengarnya juga nggak emosi. Ini penting banget, penting. Bukan hanya kita yang nggak emosi, tapi betapa fakta realita yang kita ungkap, kita angkat, juga tidak menyakiti kawan bicara kita. Ini juga penting banget bagi kita. Oke, masih hadir ya, insya Allah. Sip. Kalau ada bicara yang berlebihan dan kita bawa-bawa, kan kita dibawa sebagai pendukung pembicaraan tersebut, kita gimana? Klarifikasi. Butuh klarifikasi. Butuh klarifikasi. Kalaupun enggak, ya ada misalkan rumor yang beredar, tapi itu bukan fakta yang sesungguhnya tentang aku. Kalau didiamkan ya kita dapat pahala terus tuh ya. Karena ada orang lain yang memfitnah kita. Begitu. Tapi ya di momentum tertentu kita butuh speak up. Kita butuh speak up. Kita butuh menyampaikan realitas yang sesungguhnya. Karena kasihan orang, gitu ya. Karena kasihan orang lain. Menganggap itu adalah benar, padahal realitanya nggak kayak gitu. Bahkan aku nggak ada di situ. Saya nggak ada di situ kok. Jangan dibawa-bawa. Kita butuh bicara speak up. Dengan cara asertif. Apa adanya tanpa menyakiti orang lain. Dan jangan mudah-mudahan nggak boleh emosi. Mudah-mudahan nanti sampai ke situ. Kalau lagi emosi dan marah sama seseorang, rasanya ingin berkata kasar, tapi nggak berani, akhirnya cuman bisa dikeluarkan dalam hati semua kata-kata kasar. Ya, ditahan. Ya, ini bagian daripada mengendalikan respon, begitu ya, sambil berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar tertata pikiran, perasaan, emosi kita, sehingga tidak keluar kalimat-kalimat yang tidak semestinya kita keluarkan. Begitu. Tapi tentu saja ya nggak bisa terus-menerus didiamkan begitu saja. Kalau ada hal-hal yang memang, kadang gini, marah itu kan tidak selalu konotasinya negatif loh Bapak Ibu. Marah itu kan tidak selalu konotasinya negatif. Kita butuh marah kalau Quran diinjak-injak. Kita butuh marah kalau kiblat pertama umat Islam, Masjidil Aqsa, sedang berupaya diruntuhkan misalkan. Kita butuh marah di situ. Kita butuh marah kalau kita mendengar ada agama kita mungkin dilecehkan, diinjak-injak sama orang lain, kita butuh marah, ya. Tapi tentu saja marah ini adalah satu di antara emosi yang patut kita kenali, ya. Dan kita perlu kemudian menata bagaimana merespon itu tidak mengkotori pikiran, perasaan, dan ucapan kita pada akhirnya. Kita boleh marah kalau kita, kalau tadi ya, misalnya Quran diinjak-injak tanpa sebab, ya kita butuh marah, tapi bagaimana tetap kita bisa mengekspresikannya dengan cara yang terbaik, begitu, ya. Dan itu nanti kita bicara asertif ya, insya Allah nanti kita akan buatkan mungkin di pertemuan selanjutnya, bagaimana tetap bisa menyampaikan unek-unek perasaan tanpa perlu menyakiti orang lain, ya. Karena ntar nanti kalau nanti disimpan nih, ya dianya tetap happy, kitanya menderita terus gitu karena nyimpen terus tuh. Apalagi ini nih ya, nyimpen emosi, nyimpen marah, waduh itu akan semakin membuat kita menjadi gak baik-baik saja. Ya, asertifnya nanti kita insya Allah ya, mudah-mudahan bisa sampai kepada titik asertif. Oke, baik. Em, kita akan lanjutkan dulu ya, sambil kita berproses. Baik, ini yang pertama. Sebelum kita bicara caranya, Bapak Ibu, ini beberapa prinsipnya. Nah, maka di pertemuan awal ini kita sedang bicara tentang filosofisnya dulu. Nah, mudah-mudahan nanti ketemu di pertemuan kedua, ketiga, dan seterusnya. Jika memang ada nanti waktunya, ada ruang dan kesempatannya, kita akan masuk ke dalam langkah. Nah, prinsipnya nih, saat saat kita berkomunikasi, saat kita berbicara, prinsip yang pertama, pengaruh bicara berbanding lurus dengan kualitas diri. Nah, pelan-pelan ya. Pengaruh bicara itu berbanding lurus dengan kualitas diri. Maksudnya kayak gimana? Bukankah saat kita berbicara, bukankah saat kita berkomunikasi, itu kan upaya kita agar kita bisa memengaruhi orang lain. Setuju ya Bapak Ibu ya? Pagi hari ini saya berbicara di depan 644 orang, maka saya mengupayakan Bapak Ibu terpengaruh oleh apa yang saya sampaikan. Tentu saja pengaruhnya adalah pengaruh ke arah yang jauh lebih baik lagi. Saya sedang berbicara dengan Bapak Ibu. Saya sedang berkomunikasi dengan Bapak Ibu.
Dan tujuan saya berbicara adalah saya ingin memengaruhi Bapak Ibu agar terpengaruhi atas ucapan saya. Dan begitu pula dosen berbicara di depan mahasiswanya kan untuk memengaruhi mahasiswanya agar knowledge-nya bertambah gitu. Kan sedang memengaruhi. Dua orang sedang bertransaksi jual beli, saling memengaruhi tuh. Penjual memengaruhi agar harganya bisa diterima. Calon pembeli dengan cara menawar, dia sedang memengaruhi penjual agar tawarannya juga bisa diterima. Saling memengaruhi. Anak dengan orang tua saling memengaruhi. Pimpinan sama stafnya dalam briefing, misalkan menyampaikan arahan-arahan, ini pimpinan lagi memengaruhi bawahannya, stafnya. Nah, maka dalam berkomunikasi, berinteraksi, berbicara, kita kan sedang mencoba memengaruhi orang lain. Maka pengaruhnya, ya itu yang kita pilih, itu yang kita setting di awal. Memengaruhi ke arah kebaikankah? Atau memengaruhi orang lain agar punya pikiran yang buruk sama dengan kita. Itu kan juga sama-sama pengaruh. Kayak tadi tuh, kita melibatkan nama seseorang dalam sebuah permasalahan atau dalam sebuah proses gunjingan, cerita, story gunjingan gitu kan ya. Story, kan biasanya kalau gunjingan tuh storytelling tuh. Begitu ya, ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya. Gibah itu biasanya storytelling tuh. Kita memasukkan nama seseorang, ya, kita sedang memengaruhi seseorang yang sedang berbicara dengan kita agar dia yakin bahwa si A, si Fulan itu terlibat dalam masalah ini. Kan kita sedang memengaruhi itu. Dan pengaruh yang kita berikan adalah ke arah kejelekan, ke arah keburukan. Orang menjadi terpengaruh, menjadi jelek pada akhirnya. Nah, maka pengaruh ini kita yang setting. Sehingga kata kuncinya adalah kalau kita bicara pengaruh, bagaimana menjadi seorang ayah yang berpengaruh di depan anak-anaknya, bagaimana seorang leader berpengaruh kepada stafnya, bagaimana bisa jadi hari ini ada di antara Bapak Ibu yang dikasih amanah menjadi ketua RT misalkan, ketua RW misalkan, bagaimana Anda berpengaruh di warganya, bagaimana seorang MC bisa berpengaruh kepada audiensnya. Itu berbanding lurus, pengaruh itu berbanding lurus, pengaruh saat kita berbicara. Pengaruh yang tercipta dalam proses komunikasi, Bapak Ibu, itu berbanding lurus dengan kualitas diri. Makanya tadi di awal saya ceritakan bahwa bicara itu adalah cerminan diri seseorang, kualitas diri seseorang. Artinya adalah bahwa orang itu akan melihat diri kita terlebih dahulu sebelum dia akan mengiyakan apa-apa yang kita ucapkan kepada mereka. Makanya ada sebagian orang ucapannya tidak diterima tuh. Bagus sih ucapannya, perkataannya baik, ajakannya baik. Tapi kenapa ditolak sama orang lain? Bisa jadi orang bilang kayak gini, cuman bisa ngomong aja. Saya tahu kok realitanya nggak kayak gitu. Makanya ada istilah omdo, omong doang. Nah, omdo, omong doang itu keluar karena orang lain melihat apa-apa yang diucapkan itu tidak berbanding lurus dengan apa-apa yang disampaikan. Begitu. Seorang guru melarang siswanya merokok. Karena memang nggak baik, misalkan. Seorang guru paham banget di usia kamu tuh, nak, jangan merokok. Tapi saat dia melarang anak didiknya merokok, dalam posisi dia sedang memegang rokok karena sedang merokok. Itu daya pengaruhnya akan berbeda. Sebagaimana seorang ayah nyuruh anaknya, ayo nak, sudah azan, ke masjid, ke masjid. Kamu laki-laki. Laki-laki itu sholatnya di masjid, nak. Ucapannya benar, Bapak Ibu. Tapi bisa jadi ucapan itu akan ada pengaruhnya atau tidak ada pengaruhnya. Ucapan itu akan ada pengaruhnya ketika seorang ayah nyuruh anak laki-lakinya di rumah untuk sholat ke masjid, sambil juga seorang ayah itu bergegas berangkat ke masjid. Maka anak akan melihat integritas, kualitas dirinya jelas. Dia mengajak atas apa-apa yang sedang dia lakukan. Pengaruhnya akan positif, insya Allah. Tapi pengaruhnya akan negatif jika seorang ayah ngajakin anak laki-lakinya ke masjid sementara dia masih tiduran di atas sofanya. Maka anak akan melihat lah si ayah ini gimana sih ngajakin ke masjid tapi dianya masih masih golek-golek di atas sofa, masih tiduran di atas sofa, sibuk dengan handphonenya. Kualitas diri, integritas Bapak Ibu, jujur. Nah, maka inilah pengaruh itu akan muncul. Pengaruh dalam komunikasi, dalam berbicara, dalam berinteraksi itu akan muncul berbanding lurus dengan kualitas diri kita. Orang akan melihat diri kita, keseharian kita. Nah, makanya kan kita perlu meyakinkan bahwa apa-apa yang kita sampaikan adalah hal-hal yang sudah kita lakukan. Karena dampaknya akan besar.
dampaknya akan besar. Bahkan ada ancaman tersendiri tuh, kabur maqtan indallah. Ya, ya Allah itu nggak suka ya kepada siapapun yang dia mengatakan apa-apa yang tidak dia lakukan begitu. Itulah karena itu kunci pengaruh Bapak Ibu. Itu kunci pengaruh. Itu kunci pengaruh. Kita apa namanya? Kita berupaya bahwa ada istilah walk the talk gitu ya. Kita menyampaikan apa-apa yang sudah kita lakukan. Atau kita kalaupun belum seutuhnya melakukan, kita sedang berupaya bersama-sama. Makanya kalimat yang paling aman itu Bapak Ibu, yuk saya mengajak diri saya dan juga Bapak Ibu semuanya, ayo mari kita amalkan ini. Itu dalam upaya kita, ayo bareng-bareng, aku pun lagi sama melakukan hal yang sama gitu. Belum ada di titik yang sempurna. Nah, itu pengaruh. Jadi simpelnya adalah singkatnya, pengaruh bicara itu berbanding lurus dengan kualitas diri. Orang akan melihat. Dan begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dijuluki Al-Amin, bahkan ketika belum menjadi seorang Rasul, sudah dijuluki Al-Amin. Dan Al-Amin itu adalah julukan yang diberikan kepada seseorang, dialah Rasulullah SAW, yang mana merupakan sebuah gelar atau julukan atas kualitas diri yang dipertunjukkan, yang diperlihatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW saat beliau belum menjadi Rasul, bahkan beliau menjadi sosok yang dipercaya karena ucapannya, tindakannya selaras. Ini kualitas diri. Bahkan, bukankah kita pernah menjumpai sosok seseorang belum bicara beliau itu, belum bertutur kata beliau, tapi sudah memengaruhi kita dengan ketenangannya, dengan kebijaksanaannya, bahkan dengan senyumannya saja sudah memberikan pengaruh kepada kita. Langsung ingat kita sama Allah. Itu ada tuh sosok orang-orang seperti itu. Kita dekat sama orang tersebut aja belum bicara, belum ngomong, belum berkomunikasi dengan kita, tapi dekatnya aja auranya itu udah positif gitu ya. Nah, ini adalah contoh betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok seseorang yang sudah mampu menunjukkan integritas diri sehingga kemudian dia dipercaya di masanya ketika itu. Nah, hari ini jangan-jangan kita belum menjadi orang yang dipercaya, belum menjadi orang tua yang dipercaya sama anak kita, jangan-jangan mereka masih melihat ada hal-hal yang kita ucapkan tidak selaras dengan apa-apa yang kita lakukan. Kita menjadi dosen belum dipercaya, belum punya pengaruh yang kuat, jangan-jangan mahasiswa kita melihat ada hal-hal yang dilakukan di kelas, disampaikan di kelas, tapi dalam kenyataannya belum dilakukan. Menjadi seorang pemimpin, jangan-jangan bukan nggak hebat Anda berorasi, tapi karena justru bawahan kita melihat apa-apa yang diucapkan belum sejatinya menjadi perilaku yang dilakukan oleh seorang leader tersebut. Nah, ini menjadi prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, ini kita baru bicara prinsip ya, ini dudukan-dudukannya. Kejernihan hati dan pikiran adalah sumber diterimanya ucapan. Kejernihan hati dan pikiran itu menjadi sumber diterimanya ucapan. Lisan kita akan diterima jikalau itu datang dari kejernihan hati dan kejernihan kita dalam berpikir. Karena teko tidak akan pernah salah mengeluarkan isinya. Jikalau di dalam teko isinya teh, maka saat dikucurkan ke dalam gelas pasti teh yang akan keluar. Mustahil dalamnya kopi ketika dituangkan isinya menjadi teh, sangat tidak mungkin. Maka dia akan selalu jujur, teko akan selalu jujur menuangkan apa-apa yang ada dalam isinya. Begitu pula diri kita Bapak Ibu. Lisan ini adalah cerminan dari dalamnya. Ya, maka jikalau kita melihat, mendengar seseorang berkeluh kesah, lisannya terus berkeluh kesah. Lisannya yang terus keluarnya atau amarah-amarah. Lisannya yang keluar itu adalah ujaran-ujaran kebencian kepada seseorang. Maka bisa dipastikan itu adalah cerminan di dalamnya. Yang padanya tertuang melalui lisan seseorang. Nah, maka sekarang kita menjadi semakin paham bahwa menilai seseorang, kedalaman hati seseorang bisa jadi kita bisa melihat dari lisannya. Kita bisa lihat dari lisannya, ketenangan dia saat berbicara, kebaikan dari tutur kata yang dia upayakan. Itu adalah kualitas dari dalamnya. Sebagaimana teko, analogi sederhana, dia akan selalu jujur untuk mengeluarkan isi dari dalamnya. Bahkan Ibnu Athaillah itu mengingatkan juga kepada kita bahwa setiap ungkapan yang terucap dibungkus oleh corak kalbu yang menjadi tempat keluarnya. Makanya orang yang lagi marah, itu kan emosi di dalam,
Maka keluarnya itu nggak tertata, nggak terkelola. Dan dia baru sadar ketika amarnya reda. Astagfirullahaladzim, kenapa gue ngomong kayak gitu ya? Kenapa bicara kayak gitu ya? Ya, ini juga mohon maaf nih bagi yang hadir, bapak-bapak, misalkan pagi hari ini, kenapa ucap talak itu sangat mudah dikeluarkan ketika lagi berantem, ya lagi emosi, nggak dipikirin lagi tuh. Maka keucaplah kalimat-kalimat talak, misalkan nauzubillah, mudah-mudahan senantiasa Allah jaga keluarga kita, begitu ya. Tapi kenapa begitu mudah dikeluarkan? Ya karena dia lagi berbicara seperti itu, lagi emosi. Orang emosi, pikirannya udah jernih lagi Bapak Ibu. Maka nggak boleh ngambil keputusan tuh kalau lagi emosi. Ya. Nah, makanya itu kita butuh tenang, tetap berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ungkapan yang terucap dibungkus oleh corak kalbu yang menjadi tempat keluarnya. Maka apa yang perlu dibersihkan agar lisan kita bersih? Ya tadi tekonya tuh. Ini nih tempat keluarnya itu si kolbunya dibersihkan dengan cara apa? Dengan cara berzikir, beristighfar, bertilawah, mendekatkan diri, mengagungkan nama Allah. Itu upaya sedang membersihkan tempat keluar lisan kita, ialah hati. Ya, Bapak Ibu, sahabatku semuanya. Ya kita mengupayakan hati ini kita bersihkan. Karena si teko yang tadi, kalau dia tidak pernah dibersihkan, berlumut, kotor, sejernih air, sejernih apapun air yang dimasukkan ke dalam teko tersebut, dia akan tercemari. Karena ternyata yang kotor bukan airnya, yang kotor adalah tempatnya, wadahnya. Nah, makanya juga patut menjadi perenungan kita di pagi hari ini. Ayo, mari kita jernihkan, tenangkan, prasangka. Seseorang yang berkomunikasi, dua orang, Fulan sama Fulanah, atau Fulan A sama Fulan B. Dua orang berinteraksi, berkomunikasi. Kalau si Fulan A, hatinya masih kotor sama si Fulan B, maka selama dia berinteraksi, berkomunikasi, itu nggak pernah akan bisa jernih, Bapak Ibu. Akan selalu ada prasangka-prasangka, maka hatinya dulu dilepaskan, dibebaskan dulu. Ya, makanya ada terminologi tafahum, saling memahami. Ya, tafahum, tak ada ta'aruf. Ta'aruf itu kita saling kenal dari mana asal, background kesukuan. Karena ternyata beda suku juga gaya bahasa akan berbeda. Intonasi bisa jadi berbeda. Tafahum, pada ini kita jadi faham. Gitu ya, saling memahami. Bagaimana cara memahami? Pendekatannya banyak lah. Pendekatan perilaku. Kalau hari ini ada misalkan para penggiat Steven, ya Steven itu bisa menjadi bagian daripada agar kita menjadi tafahum, jadi ngerti bagaimana pola pendekatan dalam berkomunikasi. Prinsip yang ketiga, tidak semua yang diketahui penting untuk disampaikan. Ayolah jaga, tahan. Gak semuanya yang penting perlu disampaikan, Bapak Ibu. Terkadang kita saking pengen kelihatan akunya, menonjol akunya, sehingga yang nggak penting-penting pun semuanya ditumpahkan gitu. Karena kenapa yang nggak penting-penting disampaikan ditumpahkan? Agar akunya terlihat ke permukaan. Aku yang hebat, aku yang kuasa, aku yang luar biasa. Ini aku nih. Nah itu juga akan membuat kawan bicara kita nggak suka. Sebagaimana kalau kita ketemu orang yang diomongnya tentang dirinya, pencapaian dirinya, aku yang sudah ke sini, aku yang sudah ke sana, aku yang sudah dapetin ini, dapetin itu. Semua tentang dirinya kita juga jadi enak sendiri. Setuju Bapak Ibu ya? Nah, maka sekali lagi ketemu orang mesti ada kebutuhannya. Pagi hari ini kebutuhan saya berbicara di depan Bapak Ibu tentang meaningful communication. Sudah, bicara saja tentang hal itu. Gak perlu menyampaikan tentang hal-hal yang lain. Kita ketemu seseorang, sudah sampaikan sekadarnya saja. Sesuai dengan takaran dan kebutuhannya. Jangan terpancing untuk kemudian berbicara hal-hal di luar yang kita ketahui, yang kita pahami. Itu akan menjadi, kan kita bisa jadi tercelaka pada akhirnya. Bagaimana nih Bapak Ibu? Masih amankah pagi hari ini? Ya, nanti jangan-jangan saya berbicara begitu semangat, Bapak Ibunya sudah meninggalkan Zoom yang fana ini. Masih ada ya? Apa yang diucapkan tidak sama dengan apa yang disampaikan. Oh iya, kalau itu benar. Maksudnya apa yang diucapkan tidak sama dengan apa yang dilakukan. Mungkin itu maksud saya tadi ya. Mohon maaf kalau tadi ada keselimpet bicara. Mungkin yang saya maksud adalah apa yang diucapkan, apa yang disampaikan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan, gitu ya. Mohon maaf kalau tadi salahnya. Kalau Bu Ida Wida ini benar nih, apa yang diucapkan tidak sama dengan apa yang disampaikan. Itu maknanya sama, iya betul. Yang saya maksud itu adalah kenapa pengaruh itu tidak muncul ketika kita menyampaikan apa-apa yang tidak kita lakukan.
perilaku tidak sama dengan yang diucapkan. Gitu kurang lebih clear ya. Insya Allah. Baik, yang izin out duluan, leave duluan, karena ada pekerjaan, aktivitas, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nih, kenapa kita tidak perlu untuk menyampaikan semuanya? Karena kata kalau kita apa namanya mengutip apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, berikanlah kabar kepada manusia sesuai dengan tingkat pemahaman mereka, sesuai takarannya, kebutuhannya. Kalau sudah selesai sudah, wassalamualaikum, berpisah, berpamitan gitu. Karena kalau kalau semakin ditambahkan lagi, suka keserimpet ke sana kemari, Bapak Ibu, pada akhirnya ya ujung-ujung nanti ngomongin orang lain lagi, ada fitnah lagi. Nah, maka malam hari apa namanya pagi hari ini tadi 3 prinsip ya, mudah-mudahan diingat tuh 3 prinsip. Ya, sekarang langkah yang pertama apa? Ini kita bicara langkah yang pertama. Langkah yang pertama untuk meaningful meaningful communication adalah jadilah pribadi saat berkomunikasi, saat berinteraksi, saat berbicara menjadi pribadi yang hadir sepenuh hati. Hadir sepenuh hati. Karena hati menjadi coraknya. Karena hati menjadi bungkusnya. Maka kalau ngomongin hati, ada hati yang sakit, ada hati yang mati, ada hati yang hidup. Hati yang sakit itu adalah hati yang seringkali terbumbui oleh iri sama orang lain, dengki sama orang lain, sombong, ingin akunya kelihatan, aku yang udah kesana kesini, aku yang sudah jabatanku di level ini dan seterusnya. Itu hatinya sakit, ya. Iri sama orang lain, dengki, adu domba sama orang lain, itu sakit hatinya. Kalau yang mati yang kayak gimana? Kalau yang mati mau yang udah nggak bisa diomongin lagi tuh. Kayaknya kebenaran udah susah banget. Walaupun tidak mustahil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi hati mati itu hati yang sudah tertutup. Nauzubillah, mudah-mudahan hati kita belum mati. Dan saya yakin hati kita nggak mati karena kita hadir di agenda-agenda Meaningful Ways ini menandakan bahwa hati kita, ya mungkin ada yang sedang sakit dan kita sedang mencari obatnya dalam majelis-majelis kita seperti ini. Dan saya meyakini bahwa ini upaya kita untuk menghidupkan hati kita. Hati yang hidup itu adalah hati yang senantiasa terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Bila bila manapun dia berkata yang jelek, salah, maka dia segera astagfirullahaladzim. Itu kan belum tentu kebenarannya. Kenapa saya jadi ikut nyebarinnya ya? Istighfar, minta maaf. Itu hatinya hidup berarti. Ketika dia berbuat salah, dia langsung bisa menyadari kesalahannya dan dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kan manusia biasa ya Bapak Ibu ya, tidak termaksum atas kesalahan kita ini. Kita bukan nabi, kita bukan rasul. Ada kalanya kita salah. Sudah mengupayakan berkata itu yang baik-baik gitu kan ya, sebagaimana etika yang tadi sudah dibahas. Tapi ada kalanya keselimpet tuh ucapan kita. Hati yang hidup dia akan senantiasa meminta dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Dan sebisa mungkin kalau itu hubungannya dengan manusia, dia akan minta maaf sama orang tersebut karena tentu saja itu menjadi penting bagi kita. Hati wadah cahayanya, me itu kita, you itu adalah kawan bicara kita. Kalau hari ini anak dosen, berarti aku adalah dosen. You-nya itu berarti adalah kawan bicara kita atau audiens kita, berarti mahasiswa. Kalau guru berarti muridnya tuh. Ya, Eh, kita karena gini, berkomunikasi itu kan pasti melibatkan orang lain, ya. Maka hati menjadi wadah cahayanya itu adalah ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, maka kita selalu melibatkan ada Allah di situ, Allah yang melihat kita. Tadi di awal ya, Allah yang mencatatkan setiap apa yang kita ucapkan. Kata Rasulullah SAW, ada yang terjerumuskan ke dalam neraka karena ucapan. Itu berarti kita ingat sama Allah. Saat kita berkomunikasi, ingat. Ada Allah di situ. Dan kita mengupayakan bicara kita adalah menjadi bicara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya selalu terpaut, maka pada akhirnya hati menjadi wadah cahayanya akan memantul kebaikan kepada siapapun yang berinteraksi dengan kita. Makanya kenapa sih ketemu orang itu ada yang vibes-nya itu positif, ada yang vibes-nya itu kalau ketemu seseorang tuh semangat gitu ya, energi. Tapi ada juga vibes-nya itu kalau ketemu seseorang tuh vibes-nya tuh redup, energinya. Mungkin bisa jadi wadah cahayanya yang perlu kemudian senantiasa kita jaga kebersihannya. Selalu libatkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan berharap banget ya Bapak Ibu ketemu saya sering. Mudah-mudahan saya bawa vibes yang positif bagi Bapak Ibu ya. Mengupayakan banget selalu berdoa sama Allah ya Allah, mudah-mudahan Engkau bimbing lisan ini, Engkau bimbing tuntun hati ini agar saya bisa memberikan kebaikan bagi banyak orang. Nah,
Ini yang terakhir Bapak Ibu ya sebelum ditutup. Masih ngomongin tentang hati. Selain terus terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala, upaya lahiriahnya itu apa? Kalau lagi berkomunikasi, jangan suka apa ya? Jangan suka nggak hadir gitu. Maksudnya gimana ya? Jadilah orang yang hadir kalau lagi berkomunikasi itu. Lagi bicara sama pasangan, lagi bicara sama anak, bicara sama orang tua. Jadilah pribadi yang hadir. Hadir tuh ada, bukan hanya fisiknya, tapi hati, pikiran kita ada di sini, di depan kawan bicara kita. Karena ada kalanya tuh fisiknya hadir, tapi pikirannya kemana gitu. Pas apa ngobrol itu jadi nggak nyambung pada akhirnya karena pikirannya tidak sedang ada di situ. Maka be here, be present itu adalah nikmati hadir utuh di sini, kini, saat ini. Sebagaimana pagi hari ini. Saya lagi berbicara di depan Bapak Ibu, maka fokus di sini. Jangan dulu, setelah ini banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Tapi simpan dulu itu, saya sedang fokus dulu di sini, di depan Bapak Ibu semuanya. Begitu pula sama, lagi ngajar, di depan mahasiswa, di depan siswanya. Ayo, be here, be present. Bahwa hadir di sini. Hadir, memanage hati kita. Aku hadir untukmu. Nah gitu ya. Kalau dalam konteks pembicara nih, ya saya seorang trader, mengajarkan juga public speaking, mengajarkan juga training for trainer, maka saya selalu bilang, lagi berbicara di depan audiens itu adalah hadirkan hati kita untuk mereka. Gitu. Karena beda yang bicara bawah hati, itu akan berbeda keterimanya. Karena selalu yang datang dari hati akan diterima oleh hati. Nah, maka Bapak Ibu, sahabatku semuanya, kalau lagi berkomunikasi dengan siapapun, maka hadir utuh di sini, kini, saat ini. Yang keduanya adalah accept, menerima apapun yang terjadi, syukuri. Jangan penghakiman. No judgment saat berinteraksi. Jangan dulu menghakimi. Jangan dulu mudah mengkritik, menganalisa. Kumpulkan dulu bahannya, faktanya, realitasnya, baru kemudian kita kasih. Ngasih feedback juga penting. Ya, kalau tadi ada asertif, bicara apa adanya, kita juga terkadang di level tertentu butuh ngasih feedback, ngasih masukan. Dan butuh ngasih masukan juga butuh asertif. Dosen, pembimbing, lagi membimbing mahasiswanya skripsi. Dia butuh ngasih feedback dong, mana salahnya, di mana kurangnya, datanya di mana yang perlu ditambahkan. Ya, tapi sedari awal ketika dia sedang menyampaikan hasil penelitiannya, jangan dulu judgment. Sampaikan saja dulu, karena kita sedang menghargai dulu. Be here, be present, hadirin, dengerin, disimak, dan diterima dulu. Kalau udah diterima, sudah selesai dia berbicara, maka kita boleh menanggapi. Iya, boleh kita menanggapi, boleh kita ngasih feedback, kita menyampaikan yang baik, yang buruk kita sampaikan. Jangan ditutup-tutupi. Kalau itu konteksnya untuk perbaikan seseorang. Nah, ini ya, mindfulness menjaga hati, menjaga hati. Dan selalu menjadi penutup selain kita di kesempatan pagi hari ini, kunci agar kita bisa diterima saat berkomunikasi, jadikan mereka itu kawan bicara kita ya. Kalau lagi bicara sama tetangga, berarti tetangga kita jadikan dia istimewa. Kalau kita sedang berbicara dengan mahasiswa, jadikan mahasiswa kita istimewa. Kalau sedang berbicara dengan anak, jadikan anak kita istimewa. Jadikan mereka berarti dan istimewa. Karena orang lain tidak akan menilai seberapa pintar, seberapa hebat Anda, sampai mereka paham, mereka ngerti seberapa peduli Anda sama mereka. Seberapa peduli Anda dosen kepada mahasiswanya. Maka disitulah mahasiswa akan respect sama kita. Seberapa peduli atasan sama staffnya. Disitulah staff akan trust sama leadernya. Seberapa peduli kita sama anak-anak kita. Maka disitulah anak-anak kita akan memberikan kepercayaan kepada kita. Karena mereka melihat, menilai kita adalah sosok yang punya care sama mereka. Bapak Ibu, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi closing statement juga kita di kesempatan pagi hari ini. Kita baru belajar sampai di prinsip dan ini langkah yang pertama ya. Langkah yang pertama itu adalah kelola dulu hati, belum berbicara, ya. Karena saya meyakini banget kalau wadahnya bersih, insya Allah keluarnya pasti akan bersih. Kalau wadahnya tenang, keluarnya juga tenang. Dan ketenangan itu akan datang saat kita terkoneksi selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengupayakan banget minta tolong sama Allah. Kalaupun negosiasi, ini misalkan Anda pebisnis mau negosiasi sama klien, maka melibatkan Allah waktu maksudnya di mana? Sebelum bicara kita juga meminta sama Allah, ya Allah mau ketemu klien, mau negosiasi proyek. Ya Allah, Engkau jaga aku memohon kepadamu jaga lisan ini ya Allah. Betapapun pula Engkau yang menjaga hati klienku, maka bukakan hatinya. Nah, ini terkonek. Saat berbicara juga terus menghadirkan hati, terkonek kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan klien kita istimewa agar kita nanti bisa menata pikiran, perasaan, no judgment,
Tidak ada penghakiman, tidak ada kritik-kritik dulu, tidak ada baik dan buruk dulu sebelum semuanya kita terima informasinya, baru ada kalanya kita nanti butuh memberikan feedback secara asertif. Bapak Ibu sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan selanjutnya. Ini baru dasar banget, ya. Ada pasangan kebiasaannya bohong, gimana? Sampai walaupun bohongnya kecil, kasih tahu. Jangan-jangan dia saking udah kebiasaannya merasa itu biasa-biasa aja. Bahkan bercanda pun nggak boleh bohong, Bapak Ibu. Ya, jadi gimana caranya kasih tahu, misalkan Mas, udah kebiasaan deh, itu tuh bohong yang kayak gitu nggak boleh, jangan. Dan Allah pasti catetin sekecil apapun kebohongannya. Dan yang paling kita khawatirkan itu adalah kalau udah kebiasaan, dia udah kebas lagi tuh. Seakan-akan itu adalah hal yang baik saja, padahal itu bohong semuanya. Kasih tahu. Apalagi pasangan kita. Gimana caranya? Ya diomongin. Di saat yang tepat, di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Ya, jangan-jangan pasangan kita nggak ngeh, nggak sadar, nggak ngerti. Ya kita butuh kasih tahu. Ya, kasih tahu. Kalau bicara harus benar, tidak semua yang benar harus dibicarakan. Maksudnya sesuai kebutuhan ya. Ini takarannya adalah kebutuhan. Takarannya kebutuhan. Kebutuhan itu dibatasi oleh satu, siapa dia, yang kedua, berapa waktu yang kita punya, kan gitu. Ya, sebagaimana pagi hari ini, saya hanya punya waktu 60 menit. Maka saya perlu memilih fokus kepada tema. Kebaikan yang lain banyak kok. Tapi karena kita lagi bicara tentang komunikasi di waktu yang singkat, maka fokuslah ke sini. Begitu ya. Jadi maksudnya, Bu Maria, ya, bicara itu harus sesuai takaran. Selektif betul. Sesuai apa selektifnya? Satu, dengan siapa kita berbicara, ada level pendidikannya, backgroundnya, itu menjadi klausul yang kita pilih tuh, agar tepat, efektif, sesuai takaran. Yang kedua, ada kebutuhannya. Kebutuhannya apa nih? Jangan menyampaikan hal-hal yang di luar kebutuhan. Ini yang saya maksud tadi, tidak semua yang apa tadi, tidak semua yang baik perlu kita sampaikan. Ada kebutuhannya memang. Kadang kita butuh perlahan gitu. Ya, jangan langsung dijejali gitu kan. Butuh strategi untuk menyampaikannya secara perlahan. Gitu. Selektif di sini maksudnya adalah memilih yang penting di antara yang penting. Kadang teori praktek kurang. Ayo sambil kita berjalan ya, dan kita bertekad kepada siapapun. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan yang disampaikan juga saya melakukannya. Beda ya. Beda nih. Kita punya niatan, ya Allah, saya memang belum melakukan hal ini, tapi ini perlu disampaikan. Maka berlindung ya Allah sambil berupaya saya memperbaiki diri saya. Dan kalimat yang disampaikannya juga kepada orang lain juga kalimatnya dipilih. Jangan seolah-olah kita menjadi seorang yang sudah paling benar gitu. Misalkan ngomongin tentang sholat tahajud. Ini penting disampaikan, penting gitu. Tapi aku faedahnya banyak-banyak, tapi aku juga masih masih belang-belang nih sholat tahajudnya, gimana dong? Ah, nanti aja nunggu sempurna. Kadang nunggu sempurna juga belum sampai. Nah, maka kita bisa kemas bicara kita, Bapak Ibu, ayo ini ada keutamaan tahajud, itu tuh bagus banget. Dan saya pun sedang mengupayakan untuk bisa istiqomah di situ. Yuk, mari kita bareng-bareng. Nah, ini kan kalimatnya akan kalimat yang bisa menyelamatkan diri kita. Bareng-bareng ya, saya ngingetin diri saya, juga Bapak Ibu semuanya, ayo kita sholat tahajud, yang rajin, yang rutin. Kan tidak seolah-olah aku yang paling tahajud, gitu kan ya. Dan kata kuncinya adalah kita mengupayakan diri kita untuk komitmen terhadap apa yang kita sampaikan. Begitu. Berkomitmen diri kita. Bagaimana cara mengetahui seseorang yang diucapkan tidak sesuai dengan yang dilakukan? Lambat laun pasti akan ketemu kok, Bu. Mungkin sekali dua kali tidak terdeteksi tuh. Seolah-olah benar saja. Tapi semakin kita berinteraksi dengan seseorang itu, kita akan jadi tahu kok, oh ya Allah ternyata gini perangainya. Makanya kan kalau pengen tahu kebiasaan seseorang, ajak dia safar gitu ya. Semalam, sehari, dua hari. Banyak berinteraksi itu pada akhirnya akan membuka kebiasaannya. Kita akan mendapati, oh ternyata yang disampaikannya itu ternyata nggak sesuai dengan apa yang dilakukannya. Baik, begitu ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ridho sama pertemuan kita di pagi hari ini, dan mudah-mudahan ini baru awalan kita ketemu di tema meaningful communication. Mudah-mudahan membawa hikmah kepada kita, dan mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafannya. Kita berubah bareng-bareng, kita berupaya menjadi lebih baik bareng-bareng Bapak Ibu ya. Yang berbicara bukan yang terbaik, yang berbicara hanyalah sedang menyampaikan apa-apa yang sedang difahaminya,
dan juga sedang berupaya untuk melakukan apa yang sedang disampaikannya. Saling doakan, mudah-mudahan Allah kasih petunjuk sama kita, mudah-mudahan antum, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan yang terbaik dari apa yang bisa kita lakukan. Itu yang bisa saya sampaikan. Wa'afu minkum. Saya kembalikan lagi ke MC kondang kita Kang Reza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazakallah khair Kang Novi pagi hari ini yang sudah membersamai Meaningful Ways seperti biasa ya dengan tema Meaningful Communication dan baru di sesi perdana nih di bulan November ini dan ya semoga Allah jagain kita ya sehingga bisa mengikuti rangkaian nanti bersama Kang Novi insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya. Namun sebelumnya dapat sesuatu eh teman-teman semua, boleh dong diketik apa yang didapatkan pagi hari ini selain cinta dan kebersyukuran. Penuh cinta banget nih kalau keluarga Meaningful Ways tuh. Lihat banyak love pack berterbangan, Masya Allah banget ya. Boleh dong ditulis dapat manfaat apa pagi hari ini. Dapat daging banget. Hadirkan hati saat bicara. Oke. Terima kasih Kang Novi. Siap. Belajar menata hati sebelum komunikasi. Oh, keren-keren. Banyak banget. Alhamdulillah, amazing. Waduh, waduh, banyak banget. Daging semua. Berbicara dari hati. Bicara jujur. Kata yang keluar merupakan kualitas diri. Wah, itu not banget tuh ya. Berpikir sebelum berbicara. Berhati-hati dalam berbicara. Belajar berbicara yang baik. Oke. Wow, semoga kita bisa semakin baik dalam berbicara. Iya tuh, saya jadi ingat juga tuh tadi apa yang disampaikan oleh Kang Novi ya. Betul banget, sebelum kita melaksanakan aktivitas apapun gitu ya, termasuk berkomunikasi, salah satu kebiasaan di Meaningful Ways, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita open ruangan Zoom nih, kita tuh ngumpul dulu bersama tim yang terlibat. Ada operator, ada desainer, ada admin gitu ya. Jadi 5 menit sebelum minimal banget gitu ya, kita udah kumpul di ruangan Zoom tuh, ngobrol dulu bareng-bareng sama Allah. Ya Allah, jagain ya Zoom kita pagi hari ini. Mudah-mudahan banyak kebermanfaatan. Minta dibimbing lisannya, minta dijagain hati keluarga, meaningful way semua. Minta dijagain lisan guru yang menyampaikan materi gitu. Dan itu tadi diingetin banget sama Kang Novi. Oh iya ya bener ya. Memang kita tuh harus terus melibatkan Allah dalam segala aktivitas. Termasuk ketika kita berkomunikasi dengan siapapun, Bapak Ibu ya, dengan pasangan, dengan anak-anak mungkin, dengan bawahan kita, dengan atasan, dengan siapapun. Dan Kang Novi, terima kasih banyak sudah mengingatkan di pagi hari ini dan aduh, saya pun jadi keinget banget ini tentang modul yang ini dari Kang Novi. Seru banget pokoknya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu dimudahkan bisa ikut semuanya sampai beres gitu. Ini ilmu yang mahal banget. Apalagi yang kesulitan berkomunikasi gitu ya. Mudah-mudahan jadi wasilah kita bisa memperbaiki komunikasi kita baik dengan siapapun, dengan keluarga kita terdekat. Dan bagi yang mendapatkan manfaat dari pertemuan di Meaningful Ways pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, dan ingin menambah keberkahan ilmu yang didapatkan juga, yuk silahkan yang mau berkontribusi untuk terus sama-sama support kegiatan Meaningful Ways setiap pagi seperti ini gitu ya. Mangga boleh langsung ke rekening yang ada di layar atau di scan aja QR code-nya, krisnya tuh. Bisa ke BSI 766 711 3339 atas nama Meaningful Ways atau bagi Bapak Ibu yang ingin menjadi bagian keluarga besar Meaningful Ways Support Program, keluarga besar MSP nih yang tak pernah henti untuk terus saling mengingatkan, mengajak dalam kebaikan, saling mendoakan juga. Alhamdulillah di grup per hari ini hampir 200 orang ya yang sudah bergabung menjadi pilar utama nih, menjadi bagian keluarga besar MSP yang senantiasa support kegiatan di Meaningful Ways. Dan gak hanya itu Bapak Ibu, insya Allah di grup MSP pun akan dibersamai langsung oleh Bunda Ambar sebagai pembina Meaningful Ways dan juga ada Ustadz Indra Firmansyah nih selaku mentor kita di MSP. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan, tentang apapun lah permasalahan gitu yang ingin segera butuh jawaban, tinggal ditanya aja di grup MSP ya. Insya Allah nanti akan direspon oleh Bunda Ambar dan juga Ustadz Indra gitu ya. Jadi silahkan, selain itu benefit yang lainnya, tentu saja ketika Bapak Ibu tergabung menjadi bagian keluarga besar MSP, ketika ada kelas-kelas eksklusif di akhir pekan, di setiap Sabtu dan Ahad nih, kayak kemarin tuh ada kelas Ustadz Indra,
tentang tahajud itu nggak perlu daftar-daftar lagi karena keluarga besar MSP sudah mendapatkan akses benefit full beasiswa untuk setiap kelas eksklusif kita. Termasuk untuk kelas eksklusif kita di pekan hari ini nih. Insya Allah mohon doanya mudah-mudahan Allah ridho di akhir pekan ini kelas eksklusif kita akan dibersamai oleh Teh Garlica. Nah, siapa yang pengen belajar dengan beliau dengan tema usia bertambah tapi luka tak kunjung hilang. Nah, kita akan praktek tentang depth terapi nih, di mana ini memang keahlian dari Teh Garlica ya. Beliau mendalami tentang praktik depth terapi. Jadi bagi yang mau ikut kelasnya di akhir pekan ini, jangan lupa juga buat ibu-ibu ya, ada Prigamis cantik. Bagi yang beruntung tentu saja ya. Nah, bagi bapak yang beruntung ya boleh dikasih ke ibunya nanti ya. Silakan mau daftar buat dirinya atau mau mendaftarkan pasangannya atau daftarkan orang tuanya mungkin, mendaftarkan ibunya siapapun boleh banget langsung daftar aja. Tapi untuk keluarga besar MSP nggak perlu daftar-daftar lagi ya. Jadi biar nggak kebanyakan grup Bapak Ibu sekalian. Jadi silahkan disebarluaskan linknya, disebarluaskan info ini. Mudah-mudahan jadi banyak kebaikan untuk kita semua. Untuk kelasnya pagi ya, Sabtu Ahad 8 dan 9 November di pagi hari jam 5.30 seperti kelas kita pagi hari ini. Itu untuk infonya dan satu lagi pengen mengucapkan terima kasih banyak jazakumullah khairan jazakumullah hasanah jaza kepada Bapak Ibu yang sudah subscribe, like, and share akun YouTube-nya Meaningful Ways. Juga, yuk silahkan berkoordinasi langsung dengan saya boleh tuh, saya kasih nomornya. Atau mau tanya-tanya tentang Meaningful Ways Support Program, tentang MSP atau tentang apa aja terkait program-program kebaikan yang bisa kita hadirkan bareng-bareng, kita berkolaborasi, bersinergi bersama Meaningful Ways, silahkan langsung WhatsApp saya aja tuh, 0818 474347. Jadi boleh ya pokoknya mah kalau ada program kebaikan yuk kita gaskan bareng-bareng. Harapannya cuma satu, semoga Allah ridho, semoga Allah ridho, dan ini bisa menjadi bekal kita bareng-bareng nanti ketika menghadap Allah gitu ya. Tadi Kang Novi sudah mengingatkan di awal ya, semuanya akan kita pertanggungjawabkan, termasuk lisan kita nih, apalagi perbuatan-perbuatan kita, amal-amal soleh kita. Jadi maka dari itu, kalau ada peluang kebaikan, yuk sama-sama kita kerjainlah bareng-bareng. Mudah-mudahan itu jadi jalan Allah semakin sayang sama kita semua. Itu aja mungkin untuk hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf nih kalau offside waktunya agak banyak. Sudah pukul 7 lewat 14. Tapi mudah-mudahan itu malah menambah keberkahan pertemuan kita hari ini. Insya Allah besok kita ketemu lagi bersama Ustadz Indra Firmansyah di hari Selasa. Bapak Ibu sekalian silahkan. Kita tutup dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah, ya Rabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kirimkan doa-doa terbaik buat Kang Novi setiap bakti.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Reza. Amin, amin, amin. Atur nuhun Bu Zuro, Bu Amina, Bu Leni, Sokia. Ketemu lagi besok insya Allah ya Bu Mariam. Assalamualaikum. Bu Dewi. Yuk, hati-hati semuanya. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body, and soul. Through your light, I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Cause I follow till I, cause I follow